selamat datang di channel Biha Korslet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bab 492. Jake linglung ketika Victoria berkata, itu Kira, yang merupakan putri kandung Paman Olsen. Hati Jake berdebar-debar karena kegembiraan, dan dia menatap Victoria, lalu berbicara perlahan, Kira. Bukankah putri kandung keluarga Olsen seharusnya memiliki nama keluarga yang sama? Victoria menunduk. Ya, lebih tepatnya, dia seharusnya Kira Olsen. Ekspresi Jake tiba-tiba menjadi semakin tercengang. Bagaimana kamu mengeja namanya? Victoria tidak mengerti mengapa dia menanyakan hal ini, tetapi dia tetap menjawab dengan serius. Namanya Kira dengan 2 huruf, E. Setelah dia bersatu kembali dengan keluarga kami, dia menjadi Kira Olsen. Kira Olsen, Keira Olsen. Jake tersenyum pahit. Nama yang memang terdengar sama. Apakah ini alasan mengapa Louis setuju menikahinya? Victoria melanjutkan, saya tidak tahu apakah Anda tahu, tetapi Kira pernah menikah sebelumnya. Namun, dia bertemu dengan seorang bajingan dan sekarang bercerai, memiliki seorang putri. Dia terpengaruh secara psikologis oleh perceraian itu, jadi dia mencari pacar yang lebih muda. Paman Olsen telah berpikir untuk membuatnya putus. Jangan khawatir, begitu Kira menikah dengan keluarga Horton, dia akan putus dengan gigolo itu. Victoria dengan sungguh-sungguh memasang jebakan untuk Kira. Sayangnya, dia menaruhnya di tempat yang salah. Jake menjawab dengan dingin, tidak apa-apa. Victoria terkejut. Apa? Saya bilang, baguslah dia punya pacar. Dia dan paman saya benar-benar pasangan yang serasi. Meninggalkan komentar sinis itu, Jake dengan sengaja berbalik. Permisi, saya perlu ke kamar mandi. Lalu dia kembali ke dalam. Victoria bingung. Dia mengerutkan alisnya. Bukankah Jake seharusnya marah dengan perilaku Kira yang tidak senonoh? Mengapa reaksinya sangat berbeda dari yang diharapkan Kira? Namun reaksi seperti itu juga bisa dilakukan. Semua orang dari keluarga Horton ada di kamar, dan tidak ada seorang pun yang keluar untuk menyambut keluarga Olsen, yang cukup menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan pernikahan ini. Memikirkan hal ini, Victoria perlahan melengkungkan bibirnya, lalu sedikit menggoyangkan gelas anggur merah di tangannya. Kira, memangnya kenapa kalau kau menggantikan putri kesayangan keluarga Olsen? Pada perjamuan hari ini, orang yang akan malu tetaplah kamu. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini cara keluarga Horton memperlakukan tamu mereka? Setelah keluarga Olsen berkumpul di tempat parkir, mereka menuju ruang perjamuan keluarga Horton. Mereka mengira jika Louis Horton tidak ada di sana, seseorang dari cabang pertama atau Nyonya Horton yang sudah tua akan keluar untuk menyambut mereka. Namun, yang mengejutkan mereka, tidak ada seorang pun di pintu masuk. James tidak dapat menahan diri lagi dan langsung melontarkan komentar. Charles lebih naif dan berkata, mungkin ada lebih banyak tamu hari ini, dan mereka belum datang. Mari kita berjalan lebih lambat untuk memberi mereka waktu. James setuju. Itu benar. Bagaimanapun, keluarga Horton baru saja membangun pijakan di Clans dan kurang pengalaman. Wajar saja jika perjamuan seperti ini punya masalah. Mari kita berjalan lebih lambat dan menunggu sedikit lebih lama. Kelompok itu berunding sambil menunjuk pemandangan sekitar saat mereka berjalan. Meski mereka tampak mengomentari kebun keluarga Horton, sebenarnya pembicaraan mereka adalah hal lain. Apakah mereka sudah keluar? Apakah ada orang dari keluarga Horton yang datang? Senyumku membeku. Apa yang harus kulakukan? Aku hampir tidak bisa menahan amarahku. Jika mereka tidak keluar sekarang, kita akan berbalik dan pergi. Kita tidak bisa pergi. Kita semua sudah datang ke sini, dan jika kita pergi sekarang, hubungan kita akan benar-benar hancur. Kalau begitu, biarkan saja hubungan ini berakhir. Jika mereka tidak menghormati kita, apakah keluarga Horton akan memperlakukan adik perempuanku dengan hormat setelah dia menikah dengan keluarga mereka? Kira, katakan sesuatu. Asal kau bilang kau tidak menginginkan perjodohan ini lagi, kita akan segera pergi. Ada apa dengan Louis Horton? Bukankah dia sangat senang saat pertama kali bertunangan dengan keluarga kita? Kenapa dia begitu kasar sekarang? Sekelompok orang itu terus berceloteh tak henti-hentinya, dan wajah beberapa tetua mulai tampak semakin tidak senang. Tepat saat itu, terdengar suara sumbang dari dalam kerumunan. Menurutmu, apakah keluarga Horton tahu tentang pacar gigolo adik perempuan kita? Lagi pula,
Rumor itu menyebar dengan ganas. Semua orang terdiam mendengar pernyataan ini. Keira menoleh ke arah orang yang berbicara, dan ternyata itu adalah saudara laki-lakinya yang kelima, Peter. Keira hanya sedikit berinteraksi dengan Peter, tetapi melalui sedikit interaksi mereka, dia tahu bahwa Peter bukanlah orang yang banyak bicara dan cenderung murung. Dan dia agak keras kepala. Dengan mengatakan ini, dia menyiratkan bahwa Keira telah melakukan kesalahan. Tepat saat Keira ingin mengatakan sesuatu untuk membelanya, James berkata, "Peter, apa yang kau katakan? Kau berpihak pada siapa?" Peter mendesah. "Mengenai perasaan pribadi, aku mendukung adik perempuan kita, tetapi kita harus melihat faktanya. Insiden dengan adik perempuan kita telah meledak. Jika keluarga Horton masih datang untuk menyambut kita dengan antusias, mereka akan menjadi bahan tertawaan Clans." James langsung menjawab dengan marah, "Tapi kalau mereka tidak keluar untuk menyambut kita, kita akan menjadi bahan tertawaan Clans." Peter terdiam. Dia melirik Keira dan dengan sungguh-sungguh menasihati, "Adik kecil, kamu harus putus dengan gigolo itu. Tidak baik bagimu untuk terus seperti ini." Meskipun mereka berjalan perlahan, mereka perlahan-lahan semakin mendekati gerbang utama. Saat itu, mereka telah tiba tepat di depan pintu masuk utama, hanya tinggal beberapa anak tangga lagi yang harus dinaiki. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga Horton yang keluar untuk menyambut mereka. Keluarga Olsen langsung menjadi pusat perhatian orang banyak. Orang-orang yang datang lebih awal dan berkeliaran di sekitar taman berkumpul sambil menunjuk dan bergumam. Keluarga Olsen sudah tiba, tapi mengapa tidak ada seorang pun dari keluarga Horton yang datang menemui mereka? Pasti karena kejadian itu. Lucu juga kalau keluarga Horton sampai muncul. Nona Olsen tidak berperilaku seperti wanita sejati, berkencan dengan pacar secara terbuka. Itu seperti menginjak-injak reputasi keluarga Horton. Tidak heran mereka tidak datang ke sini untuk menyambut mereka. Keluarga Olsen sudah lama tidak mengalami skandal seperti ini, kan? Baru-baru ini, ada insiden yang melibatkan istri dan anak Alice Olsen. Pada akhirnya, semua itu diklarifikasi sebagai kesalahpahaman. Bukankah keluarga Olsen dikenal dengan didikan yang baik? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kau tahu? Kira Olsen sama sekali tidak dibesarkan dalam keluarga Olsen. Dia adalah anak haram paman Olsen saat dia diusir, dan kudengar dia menjadi sombong dan mengusir Victoria dari rumah begitu dia kembali. Apa? Victoria yang tadinya sopan santun malah diusir begitu saja. Bukankah keluarga Olsen sudah keterlaluan? Bagi seseorang yang dibesarkan seperti Kira, begitu dia menjadi kaya, dia akan melakukan hal-hal tanpa mempertimbangkan reputasinya. Sungguh memalukan. Keluarga Olsen terlalu memanjakan putri mereka. Rentetan tuduhan itu menggelapkan ekspresi beberapa saudara Olsen. Di tengah kerumunan, bibir Victoria sedikit melengkung. Selama keluarga Horton tidak keluar menemui mereka, wajah Kira akan benar-benar hilang hari ini. Ketika dia tengah berpikir, dia tiba-tiba melihat sebuah mobil berhenti di halaman belakang. Seseorang yang bisa parkir di sana pasti anggota keluarga Horton. Semua anggota keluarga Horton berada di aula untuk menerima tamu, jadi orang yang datang sekarang pastilah Louis Horton. Mata Victoria langsung berbinar. Bab 493. Victoria segera bergerak menuju mobil itu. Dia melihat sekilas seseorang membuka pintu, dan hal pertama yang keluar adalah sepasang sepatu kulit. Berikutnya celana panjang hitam, kaki lurus, dan kemudian Victoria sengaja berjalan sempoyongan, berpura-pura mabuk, dan ketika orang itu akhirnya keluar dari mobil, dia melemparkan dirinya ke arahnya. Aduh! Victoria menjerit pelan, lalu ambruk di atas tubuh pria itu dan menggesekkan tubuhnya ke tubuh pria itu. Tuan Horton, maafkan saya, pergelangan kaki saya terkilir. Setelah berkata demikian, dia menundukkan kepalanya, berpura-pura malu. Dia mengira orang itu adalah seorang pria yang sopan dan lembut, tetapi sebaliknya, dia mendengar suara seorang tua berkata, "Nona muda, apakah Anda baik-baik saja?" Victoria menegang dan tiba-tiba berbalik untuk melihat seorang lelaki tua memeluknya, dia langsung berdiri tegak karena takut. "Siapa kamu?" Pengemudi itu juga keluar dari mobil, dan setelah mendengar ini, dia langsung memarahi. "Ini Tuan Horton. Jaga perilaku baikmu." Tuan Horton. Dia tampak berusia 60-an, jadi mungkinkah dia ayah Louis Horton, Nathan Horton? Wajah Victoria langsung pucat pasi, dan dia langsung berdiri tegak. "Tuan Horton, maafkan saya. Saya hanya..." Dia melirik ke tanah,
menunjuk kerikil di bawah kakinya. Itu kecelakaan. Nathan terbatuk dan menatap tangannya. Wanita yang baru saja jatuh ke pelukannya juga mengusap-usap tubuhnya, membiarkan dia merasakan sensasi lembut yang selama ini dia rindukan, dan saat itu juga dia merasa seperti menjadi lebih muda. Dia menatap wanita muda itu sambil tersenyum. "Kamu dari keluarga mana?" Victoria tertawa sambil menundukkan kepalanya. "Saya anak angkat keluarga Olsen." Setelah mengatakan itu, dia menghela napas. "Sekarang aku tinggal sendiri." Nathan bertanya, "Mengapa kamu tinggal sendiri?" Victoria hampir menangis. "Paman Olsen menemukan putri kandungnya, dan aku tidak cocok lagi, jadi aku pindah, tapi tidak apa-apa. Aku hidup dengan cukup baik." Nathan mengerutkan kening. "Hidup dengan cukup baik, tapi kau malah menangis. Apakah karena putri kandung keluarga Olsen terlalu mendominasi, sehingga tidak mengizinkanmu tinggal di rumah?" Victoria langsung melambaikan tangannya. "Tidak, tidak, bukan seperti itu. Dia cukup baik padaku." Nathan sudah tidak puas dengan Louis. Setelah tiba di Clans, Louis menghabiskan seluruh waktunya jauh dari rumah, dilaporkan mengejar tunangannya. Kembali di Oceanion, Louis bertindak seolah-olah dia sedang sekarat atas meninggalnya mendiang istrinya, dan Nathan mengira Louis benar-benar sedang dilanda cinta. Saat itu Nathan merasa sedikit senang, berpikir jika Louis hancur karena kematian istrinya, maka keluarga Horton mungkin akan kembali memegang kendali cabang pertama. Namun yang mengejutkannya, setibanya di Clans, pemuda itu benar-benar belajar untuk mengambil hati orang-orang yang berkuasa. Untuk mengamankan posisinya sebagai kepala keluarga Horton, Louis bahkan mulai memainkan permainan perjodohan. Tanpa sepengetahuan Nathan, sebuah pertunangan pun diatur dengan keluarga Olsen, yang memperkuat posisi Louis di keluarga Horton dan Clans. Dan demi pernikahan ini, Louis rela merendahkan dirinya untuk tetap berada di sisi tunangannya. Seolah-olah semua sikap acuh tak acuh sebelumnya itu palsu. Nathan merasa bahwa pada akhirnya, Louis sama seperti dirinya, seorang pria yang akan meninggalkan seorang wanita demi bisnis keluarga. Ia berpikir, "Mari kita lihat apa haknya untuk menertawakanku di masa mendatang." Nathan mendengus dingin dan, oleh karena itu, tidak memiliki perasaan yang baik terhadap tunangan Louis, yang belum pernah ditemuinya. Ia berkata terus terang, "Menantu perempuan seperti itu benar-benar aib bagi keluarga kita. Jika aku tahu sebelumnya bahwa keluarga Olsen memiliki seseorang sepertimu dan bahwa Louis akan bertunangan dengan wanita itu, aku tidak akan pernah menyetujuinya." Victoria menundukkan kepalanya. "Dulu aku juga suka Tuan Horton, kakakku berencana untuk mengajaknya, tapi sayangnya, ada yang mendahuluinya. Setelah kakakku pulang, dia pasti sudah mendengar berita itu, jadi mungkin itu sebabnya dia tidak tahan padaku." Semakin banyak dia berbicara, semakin marah Nathan. Dia menatap pengemudi di sebelahnya, dan bertanya, "Apakah keluarga Olsen sudah datang? Aku ingin bertemu Paman Olsen dan bertanya bagaimana dia membesarkan putri yang baik dan berani memelihara seorang gigolo. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Horton." Sopir itu segera menenangkan pria tua itu dan memasuki ruang tamu melalui pintu samping. "Saya akan memeriksanya. Mereka seharusnya segera tiba. Perjamuan akan segera dimulai, dan keluarga Olsen adalah salah satu tamu terpenting. Mereka tidak akan terlambat." Victoria pun melangkah maju untuk memegang lengan Nathan yang lain. "Tuan, biarkan aku berjalan bersamamu." Nathan mengangguk sambil tersenyum, "Baiklah." Saat keduanya memasuki ruang tamu, mereka melihat aula sudah ramai dengan orang. Karena penyakit Alzheimer yang dideritanya, Nyonya Tua Horton beristirahat di lantai atas dan tidak menemui tamu di aula. Nathan melihat sekeliling, bertanya, "Di mana keluarga Olsen?" "Mereka belum datang. Jake sedang menjamu tamu lain bersama Oliver." Mendengar hal ini, Oliver menoleh ke arah pintu, "Belum. Jake, pergilah periksa apakah mereka sudah datang." Jake berkata, "Mereka seharusnya sudah ada di sini, mungkin di pintu masuk. Mari kita minta kepala pelayan menyambut mereka." Begitu dia mengatakan ini, tatapan Oliver berkedip. Dengan Louis yang bergantung pada dukungan utama seperti keluarga Olsen, cabang pertama bahkan memiliki lebih sedikit harapan. Sekarang Louis tidak muncul, jika mereka sedikit saja meremehkan keluarga Olsen, bisakah mereka mengacaukan pernikahan ini? Memikirkan hal ini, Oliver langsung berkata sambil tersenyum, "Baiklah, ayah pasti lelah karena kedatanganmu, jadi duduklah dulu. Aku akan meminta kepala pelayan untuk menyambut mereka."
Di luar aula, seiring berjalannya waktu, keluarga Olsen semakin marah. James tiba-tiba berbalik. Ayo pergi. Kalau mereka tidak menyambut kita, apa yang kita lakukan di sini? Charles juga berbicara dengan nada marah. Tepat sekali, ini keterlaluan bagi mereka. Mereka sama sekali tidak menganggap kita sebagai mertua. Para tamu di sekitarnya menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik, tetapi mereka berbicara pelan, tidak berani membiarkan keluarga Olsen mendengar mereka. Tetapi keluarga Olsen masih bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Setelah beberapa saat, kepala pelayan keluar. Ah, hadirin sekalian, saya minta maaf. Tuan saya sedang sibuk menjamu tamu lain di dalam, jadi dia menyuruh saya untuk menyambut Anda. Maaf atas kelalaian saya. Mendengar pernyataan ini, semua orang terdiam. Kemarahan di wajah keluarga Olsen hampir tak terbendung. Apa maksud pernyataan ini? Mungkinkah ada tamu yang lebih penting daripada keluarga Olsen? Jelas tidak. Ini jelas keluarga Horton yang menunjukkan rasa tidak suka mereka terhadap keluarga Olsen. Ayo pergi. Bab 494. James berbalik dengan marah, meraih orang di sampingnya, dan bersiap untuk pergi. Wajah Charles juga dipenuhi kemarahan. Keluarga Olsen yang lain mengerutkan kening dan berdiri di depan Keira. Kemudian, mereka berkata kepadanya, "Kira, jangan khawatir. Jika keluarga Horton memperlakukan kita seperti ini, sepertinya mereka tidak ingin melanjutkan pernikahan ini lagi. Para wanita Olsen tidak begitu ingin menikah. Ayo pergi. Kita pergi sekarang." Kakak laki-laki tertua dan kakak ipar paman Olsen juga berkata, "Benar, keluarga Olsen tidak begitu ingin menikahkan anak perempuan kita. Kira, ayo kita pergi." Charles pun mengangguk. "Kak, jangan takut. Tanpa Louis, aku akan menemukan seseorang yang lebih baik untukmu." Sisanya pun mengangguk. Bahkan Petrus berkata, "Tepat sekali. Kalau mereka tidak puas dengan adik perempuan kita, sebaiknya mereka katakan saja. Tidak perlu menghina kita dengan cara seperti ini. Aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Ayo pergi." Keluarga Horton berani memperlakukan keluarga Olsen seperti ini, dan itu keterlaluan. Saat keluarga Olsen dipenuhi amarah, kepala pelayan berkata sambil tersenyum, "Saya benar-benar minta maaf. Keluarga kami benar-benar memiliki beberapa masalah yang mendesak, dan banyak tamu telah tiba. Kami sedang berbicara dengan mereka, kami tidak bisa membiarkan mereka begitu saja menyambut Anda, bukan? Bagaimanapun, kita semua adalah keluarga di sini, tidak perlu bersikap terlalu pilih-pilih." Setelah mengatakan ini, dia bahkan menatap satu-satunya gadis di antara kerumunan. "Ini pasti Nona Olsen, kan? Nyonya rumah kita telah mengatakan bahwa begitu Nona Olsen menikah dengan keluarga Horton, dia akan menjadi kepala nyonya rumah. Seperti pada acara hari ini, dia juga perlu membantu menerima tamu. Jika Anda bisa, mengapa tidak membantu kami dengan menyambut beberapa tamu wanita di pintu masuk?" Kata-katanya menjadi semakin keterlaluan. Wajah para anggota keluarga Olsen berubah pucat. Kakak kedua paman Olsen marah besar. Apakah Kira harus menanggung penghinaan seperti itu bahkan sebelum dia menikah? Apakah dia akan diperlakukan lebih buruk setelah dia menjadi bagian dari keluarga Horton dan diperlakukan seperti pembantu? Biar ku beritahu. Keluarga Olsen memperlakukan putri-putri kami seperti putri, dan mereka disayangi seperti harta karun. Mereka bukan seseorang yang bisa diperlakukan dengan buruk oleh keluarga Horton. Setelah mengatakan ini, dia menatap paman Olsen. "Sam, terserah padamu. Katakan saja, dan keluarga Olsen akan bertindak semaksimal mungkin, kami tidak bisa menoleransi ini." Keira terdiam, mengamati reaksi saudara-saudaranya. Kelima kakak laki-lakinya memiliki wajah yang dipenuhi kemarahan yang wajar, tampaknya memiliki emosi yang sama. Sepertinya orang yang telah menyebabkan masalah di balik layar tidak ada di antara mereka. Sedangkan adik laki-lakinya, Charles, dialah yang paling pemarah di antara semuanya. Bahkan lebih kecil kemungkinannya kalau dialah yang membocorkan informasi Alice ke Austin. Saat Keira sedang berpikir, paman Olsen menatapnya. "Kira, bagaimana menurutmu?" Di depan yang lain, paman Olsen masih memanggilnya Kira untuk menyembunyikan kebenaran. Keira menyentuh dagunya, menatap kepala pelayan, dan tertawa. Sepertinya pengawas baru keluarga Horton ini tidak mengenali tuannya. Tidak ada gunanya kita merendahkan diri seperti dia. Mendengar kata-kata ini, paman Olsen langsung tertawa kecil. Pria parubaya itu tertawa sedemikian rupa, memancarkan pesona yang unik.
Paman Olsen dan Keira sama-sama tahu bahwa cabang pertama keluarga Horton belum menyerah untuk mengambil alih kendali keluarga. Louis mungkin sedang sibuk, ini hanya cabang pertama yang membuat onar saat dia tidak ada. Jika keluarga Olsen benar-benar pergi begitu saja dan membatalkan pertunangan dengan Louis, mereka akan jatuh ke dalam perangkap cabang pertama. Paman Olsen tentu saja tidak akan mempermasalahkan hal-hal ini. Ia tertarik pada Louis, bukan pada orang-orang yang tidak relevan dan tidak tertib dari keluarga Horton. Mendengar jawaban Keira, kepala pelayan baru itu sedikit terkejut lalu menjadi kesal. Nona Olsen, bagaimana Anda bisa menghina orang seperti itu? Apakah ini kualitas keluarga Olsen? Keira menjawab dengan acuh tak acuh, standarku hanya untuk manusia, bukan untuk anjing. Anda, baiklah, ayo masuk, jangan tinggal di luar. Keira memimpin jalan, melangkah ke lobi. Anggota keluarga Olsen lainnya saling memandang dan bergegas mengikutinya. Walaupun mereka tidak mengerti mengapa adik perempuan mereka membiarkan hal itu terjadi, mereka tidak mungkin mengizinkannya masuk ke keluarga Horton sendirian, karena itu akan sangat memalukan. James mengambil langkah cepat untuk sampai ke depan. Charles buru-buru tetap berada di sisi Keira. Saudara-saudara Paman Olsen dan istri-istri mereka menatapnya. Melihat ekspresi adik laki-laki mereka, seperti biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Sam, apakah kamu akan menelan penghinaan ini begitu saja? Paman Olsen tersenyum, begitu kamu masuk, kamu akan mengerti. Tidak tahu apa maksudnya, mereka tetap mengikuti Paman Olsen ke dalam rumah. Para penonton di sekitar mereka saling berpandangan, lalu terkekeh. Saya pikir keluarga Olsen akan pergi, tetapi siapa sangka, bahkan setelah keluarga Horton mengabaikan mereka, mereka tetap datang. Mereka pasti takut tidak bisa menikahkannya. Tepat sekali, dengan tangkapan seperti Tuan Horton, Putri Olsen yang pernah dinikahkan sebelumnya pasti tidak akan melepaskannya. Jika mereka tidak melepaskannya, setidaknya mereka harus mengurus si gigolo, mempertahankan seorang gigolo dan masih berani datang ke rumah Horton dengan begitu berani, itu benar-benar membuat Anda bertanya-tanya seberapa tebal kulit kepala keluarga Olsen. Benar, keluarga Horton sudah menyatakan ketidaksenangan mereka, mereka hanya memberinya jalan keluar. Kalau aku Paman Olsen, aku akan langsung membatalkan pertunangan itu. Itu akan menjadi hal yang terhormat untuk dilakukan kedua keluarga. Di tengah bisikan-bisikan kerumunan, Keira berjalan ke lobi besar Horton, dikelilingi oleh anggota keluarganya. Keluarga Horton sama sekali tidak sibuk, sebaliknya, mereka duduk di sofa sambil mengobrol santai. Mereka jelas tidak sibuk, jadi pernyataan kepala pelayan sebelumnya jelas bohong. Mereka bahkan tidak peduli untuk menjaga penampilan. James kembali marah dan berkata, Kira, aku akan mengkonfrontasi mereka soal ini. Jangan repot-repot. Tatapan Keira sedikit menurun. Tidak perlu. Hari ini adalah pesta ulang tahun Louis, dan tidak perlu membuat keributan di sini. Begitu Louis muncul, semuanya akan menjadi jelas. Ditunjuk-tunjuk dan dibisiki tidak berarti apa-apa baginya saat ini. Tepat pada saat itu, keributan terjadi di antara kerumunan saat seorang tua, dengan dibantu orang lain, perlahan menuruni tangga. Siapa dia? Tanya James. Seseorang yang berdiri di dekatnya langsung berkata, bukankah itu Nyonya Horton yang sudah tua? Konon, Tuan Louis Horton sangat menghormati neneknya. Apakah dia datang? Terutama karena dia mendengar keluarga Olsen telah tiba. Sudah kubilang keluarga Horton tidak mungkin bersikap sekasar ini. Lagi pula, keluarga Olsen adalah kepala dari 5 keluarga besar, dan karena keluarga Horton baru saja tiba di Clans, mereka tidak akan berani memprovokasi keluarga Olsen. Saat semua orang berbicara, Nyonya tua Horton sudah mencapai anak tangga paling bawah, lalu kepala pelayan berkata, Nyonya, keluarga Olsen sudah di sini. Di sana, mendengar hal ini, Nyonya tua Horton teringat pada tunangan Louis dan secara naluriah menoleh ke arah tempat keluarga Olsen berdiri. Bersambung guys.